Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Aksi pencurian sepeda motor di Padang terekam kamera pengintai. Saat di kantor polisi, pelaku berpura-pura kesurupan. Pelajar di Padang yang terlibat tawuran akan dikeluarkan dari sekolah dan tak diizinkan untuk bersekolah di Padang. KPU Bukit Tinggi akan merekapitulasi hasil pemungutan suara ulang anggota DPD RI pada hari ini hingga besok, 18 Juli 2024. Aksi pencurian sepeda motor di halaman parkir sebuah toko kue di kawasan Belakang Olo, pusat kota Padang, terekam kamera pengintai. Berdasarkan rekaman itu, anggota Satreskrim Polresta Padang menangkap pelaku tanpa perlawanan di kawasan Alai pada Senin malam. Bersama pelaku, petugas menyita barang bukti berupa sebuah sepeda motor hasil curiannya. Pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang guna pemeriksaan lebih lanjut. Namun saat berada di kantor polisi, pelaku kejang-kejang. Tak hanya itu, pelaku juga ngompol di celana. Polisi kemudian membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan secara medis. Hasil pemeriksaan di rumah sakit, pelaku dinyatakan sehat dan tak mengalami penyakit apapun. Ternyata, kejang-kejang bak orang kesurupan hanya akal-akalan pelaku saja, karena dirinya takut masuk penjara untuk yang kedua kalinya. Setelah kita amankan 1 orang tersangka pencurian sepeda motor. Untuk tersangka terekam CCTV. Dan lalu kita amankan di daerah Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara. Untuk tersangka sendiri, setelah kita interogasi, pura-pura kesurupan. Itu barang bukti dan tersangka sendiri sudah kita amankan. Kini, pelaku dan barang bukti telah diamankan di Polresta Padang dan terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Alfi melaporkan. Lalu. Pelajar di Padang yang terlibat tawuran akan dikeluarkan dari sekolah dan tak diizinkan untuk bersekolah di Padang. Pemerintah Kota Padang memberikan sanksi tegas bagi siswa yang terlibat tawuran, yakni dikeluarkan dari sekolah. Tak hanya itu, pelaku tawuran juga tak diizinkan bersekolah di Padang. Hal itu bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tawuran di Padang. Selain tawuran, Dinas Pendidikan Padang juga melarang pelajar membawa sepeda motor, merokok, minum minuman keras. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Pejabat Wali Kota Padang tentang larangan dan sanksi yang ditujukan kepada seluruh kepala sekolah, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua. Surat edaran Wali Kota Padang itu diapresiasi oleh para kepala sekolah. Seperti yang dikatakan oleh Kepala SMP 7 Padang di hadapan ratusan peserta didik baru. Ia meminta pelajarnya tidak terlibat tawuran maupun kenakalan remaja lainnya. Menurut kepala sekolah terbaik di Kota Padang ini, banyak sekolah yang ragu-ragu mengambil keputusan. Dengan adanya surat edaran dari pemerintah Kota Padang, maka sekolah telah bisa mengambil keputusan yang tepat. Kami dari pihak sekolah, apalagi kepala sekolah, sangat menghargai surat edaran yang disampaikan oleh PD Wali Kota tentang larangan dan sanksi bagi siswa di SMP Negeri Kota Padang. Karena memang pada akhir-akhir ini sangat marak terjadi tawuran antar pelajar. Bahkan tawuran sekarang bukan siang hari, tapi dilaksanakan pada malam hari, malah menjelang subuh. Namun sebelum dikeluarkan,
pelajar yang terlibat tawuran akan diberikan peringatan keras dari sekolah. Peringatan itu juga disampaikan kepada orang tua yang bersangkutan. Jika tidak diindahkan, maka yang bersangkutan akan dikembalikan kepada orang tuanya, dengan kata lain, dikeluarkan dari sekolah. Tentu secara aturan, Di luar jam sekolah. Ya, tentu secara aturan kita laksanakan pembinaan dulu. Ada teguran 1, 2, 3, termasuk nanti juga ada pembinaan. Kemarin kita masukkan lagi di sekolah Sekolah di Yonif 133 di Air Tawar sekitar 250 orang. Itu bentuk pembinaan. Namun kalau juga tidak bisa dibina, tentu akhirnya kami kembalikan ke orang tua. Karena fungsi guru bersama orang tua mendidik anaknya. Jadi jangan diserahkan seluruhnya kepada guru di sekolah. Karena guru di sekolah kami sampai asar. Larangan bukan hanya untuk tawuran saja, tapi juga untuk membawa senjata tajam, minuman keras, melakukan perundungan, pemerasan, dan merokok. Tawuran di Padang saat ini memang meresahkan warga. Mereka melakukannya pada dini hari hingga menjelang subuh. Robiham melaporkan dari Padang. Komisi Pemilihan Umum Bukit Tinggi tengah melakukan proses rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Barat di tingkat kecamatan. Tahapan pemungutan suara ulang di Bukit Tinggi memasuki tahap penghitungan suara di tingkat kecamatan. 3 kecamatan yang ada di Bukit Tinggi tengah melakukan rekapitulasi. Hasil di kecamatan ini akan direkap kembali untuk tingkat kota. Seluruh kotak suara dari TPS yang tersebar di 360 lokasi dibawa ke kantor kecamatan untuk direkap oleh PPK hingga Selasa. Selanjutnya KPU Bukit Tinggi akan merekapnya pada tingkat kota mulai hari ini hingga Kamis besok, 18 Juli 2024. Ini sudah selesai penghitungan di tingkat TPS, kemudian tahapan selanjutnya logistik ini kotak suara ini akan kembali ke PPK di tingkat kecamatan, kemudian mulai besok itu siang di tingkat kecamatan itu kawan-kawan PPK akan melakukan rekap. Kemudian pada tanggal 17 dan 18 itu kita di tingkat kota akan melakukan rekap juga. Komisi Pemilihan Umum Bukit Tinggi akan menggelar rapat rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sumatera Barat pasca putusan Mahkamah Konstitusi di tingkat kota pada tanggal 18 Juli. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Nomor 12, sah. Kebakaran terjadi pada Selasa petang di Kompleks Pondok Karya, Simpang Lalang, Kecamatan Koto Tangah, yang menghanguskan gudang yang menyimpan perabotan rumah tangga, seperti tempat tidur, lemari, dan perabot lainnya. Dinas Pemadam Kebakaran yang datang ke lokasi menurunkan 150 personelnya dan 10 mobil pemadam kebakaran. Hal ini dilakukan karena gudang yang terbakar terletak di daerah yang padat penduduk dan berdekatan dengan permukiman. Api baru bisa dikuasai petugas setelah 1 jam berjibaku memadamkan api. Pasalnya, gudang berisikan bahan-bahan yang mudah terbakar. Namun upaya pemadaman tak berlangsung lancar karena banyaknya warga yang menonton peristiwa itu sambil merekamnya dengan telepon genggam masing-masing. Yang terbakar berapa unit, Pak? Berapa? Yang terbakar berapa unit, Pak? Ini sudah ada berapa? Sudah 1 gedung ini yang terbakar. Tempat pemasangan sekalian. Untuk mobil yang diturunkan berapa Armada unit, kita Pak? ada turun 10 armada. Pasukannya, Pak? Personilnya Personel lebih kurang 150 orang. 140 orang. Ini dari Kota Tangah dan kota-kota begitu Iya, ya? semuanya di posko-posko turun semua. Keberadaan gudang yang terletak di kawasan permukiman harus ditinjau oleh dinas terkait di Padang. Pasalnya, selain menyalahi aturan, jika terbakar, juga mengancam rumah yang ada di sekitar gudang itu.
Robiham melaporkan dari Padang.